Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas tentang apa aja tipe-tipe dan jenis-jenis jerawat. Nah, kalau kalian penasaran, just keep watching. Nah, tipe jenis jerawat yang pertama adalah whiteheads atau komedo putih. Nah, komedo putih ini tuh terjadi ketika lapisan kulit tipis kita menutupi pori-pori dan itu bercampur dengan kotoran. Kayak misalnya sel kulit mati, kotoran debu, minyak, dan radikal bebas gitu yang tersumbat di pori-pori kita. Nah, cara terbaik untuk mengatasi komedo putih ini adalah dengan kalian menggunakan atau melakukan eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati kalian secara rutin, misalnya seminggu 2-3 kali gitu. Atau misalnya kalian kalau misalnya nggak mau ribet, kalian boleh pakai chemical peeling atau sekalian pakai skincare yang ada kandungan AHA dan BHA-nya. Yang kedua jenis jerawat itu adalah blackhead atau komedo hitam. Nah, proses terbentuknya blackhead atau komedo hitam ini sama seperti whitehead, itu dikarenakan pori-pori kita tersumbat oleh kotoran dan minyak. Nah, kalau misalnya kotoran dan minyak tersebut sudah terkontaminasi sama udara atau teroksidasi, jadi warnanya akan lebih menghitam atau lebih hitam dibandingkan whiteheads. Nah, whiteheads ini tuh sebenarnya lebih dalam tempatnya dibandingkan blackhead. Kalau blackhead itu lebih kita bisa lihat gitu loh kasat mata. Kalau misalnya komedo putih ini tuh letaknya lebih dalam dibandingkan komedo hitam. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebersihin si komedo putih ini, kalian beneran harus pakai physical peeling gitu. Jadi kalian benar-benar ngebersihinnya pakai scrub gitu. Makanya kalau misalnya kalian datang ke spesialis kulit dan kalian melakukan kayak facial gitu, bagian-bagian yang dipencet adalah bagian-bagian komedo putih kalian. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga adalah jerawat di area T-zone atau zona T, di zona T sini. Nah, biasanya jerawat di daerah tersebut disebabkan karena polusi udara. Nah, di daerah tersebut yang sering ditemukan adalah jerawat jenis whitehead atau komedo putih tadi. Nah, solusinya kalian bisa pakai skincare atau obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide, asam salisilat, dan retinoid. Jenis jerawat yang keempat adalah jerawat hormonal. Nah, jerawat ini tuh dihasilkan atau disebabkan karena hormon kita yang berlebihan. Itu biasanya terjadi pada saat kita lagi PMS gitu untuk wanita. Dan kalau misalnya kalian yang sedang mengkonsumsi pil kontrasepsi, nah pil tersebut juga bisa mengganggu atau merubah hormon kita sehingga timbul jerawat itu tadi. Nah, aku juga sering banget mengalami jerawat hormonal ini karena setiap bulan kita tahu wanita itu kan pasti mengalami menstruasi ya, kalau misalnya dalam keadaan normal atau siklusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku pribadi seminggu sebelum menstruasi itu pasti banget ada jerawat besar banget, jerawat kayak jerawat batu gitu yang nggak ada isinya, yang super merah, super gede gitu. Nah, itu di pipi, di dagu, paling sering sih di pipi, di bagian kayak di luar area wajah sini. Itu pasti banget ada jerawat 1-2 gitu muncul gede banget, pasti banget sebelum aku menstruasi. Nah, selanjutnya jenis jerawat yang kelima adalah pustula. Nah, kalau misalnya pustula ini tuh jenis jerawat yang di dalamnya ada kayak cairannya gitu, ada nanahnya gitu, yang biasanya terjadi karena infeksi bakteri. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang punya jenis jerawat ini, kalian harus rajin banget ngebersihin wajah kalian 2 kali sehari, udah cukup banget. Dan kalian juga bisa mengobati jerawat jenis ini tuh dengan asam salisilat. Jadi kalau misalnya kalian cari skincare atau cari kayak misalnya obat total jerawat, perhatiin ingredients atau komposisinya apakah dia mengandung asam salisilat atau enggak. Kalau misalnya mengandung, kalian boleh beli dan kalian boleh gunakan ke jerawat tersebut. Nah, selanjutnya jenis jerawat yang keenam adalah papula. Nah, kalau misalnya jerawat jenis ini tuh hampir sama kayak yang hormonal, dia tuh kayak ada benjolan merah kecil gitu yang nggak ada isinya dan itu sakit banget. Tapi biasanya bentuk jerawat papula ini tuh lebih kecil dibandingkan jerawat yang hormonal tadi. Kalau hormonal tadi itu lebih kayak besar, gede banget gitu dan nggak ada isinya. Dan cara mengatasi papula ini tuh juga bisa dengan menggunakan antibiotik dan retinol. Nah, selanjutnya jenis jerawat yang ketujuh adalah jerawat kistik. Nah, kalau misalnya jenis jerawat kistik ini tuh agak sedikit beda dari yang lain karena dia tumbuhnya atau terbentuknya di dalam kulit kita. Jadi kita kayak ngerasain, kalian pernah nggak sih di kulit kalian tuh kayak ngerasain di dalamnya ada kayak benjolan gitu tapi sakit, dan aku sekarang lagi ngerasain di sini kayak ada benjolan gitu. Ini kayak bentuknya kayak jerawat gitu tapi belum keluar ke permukaan gitu loh. Jadi kayak dia kayak baru bakal jerawat gitu yang akan keluar tapi masih udah bisa dirasain gitu. Jadi ya warnanya juga agak merah. Ini juga disebabkan karena sel kulit mati kita tersumbat di pori-pori kita. Nah, jerawat kistik ini juga dipengaruhi oleh hormonal. Kistik ini tuh lebih cenderung dialami oleh remaja dibandingkan orang dewasa. Nah, kalau misalnya jenis jerawat ini udah semakin parah, kalian harus banget konsultasiin ke dokter. Nah, selanjutnya jenis jerawat yang ke-8 adalah jerawat fulminans.
Nah, kalau fulminans ini tuh lebih parah dibandingkan kristik, dan jerawat fulminans ini tuh lebih banyak dialami oleh kaum laki-laki. Nah, jerawat ini tuh agak sedikit ekstrim. Jerawat ini tuh bisa mengakibatkan demam, bahkan sampai nyeri sendi gitu bisa diakibatkan oleh jerawat jenis ini. Nah, kalau misalnya kalian mengalami jenis jerawat ini, kalian harus banget konsultasiin ke dokter. Kalian bakalan dikasih jenis obat isotretinoin dan obat jerawat jenis lainnya, karena tipe jenis jerawat ini adalah udah level paling parah jerawat gitu, jadi nggak bisa diobatin sama obat-obat yang ada di luar sana. Nah, selanjutnya jenis jerawat yang ke-9 adalah jerawat nodul. Nah, jerawat nodul ini tuh jerawat yang bertahan sampai kayak berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, nggak hilang-hilang. Dan jenis jerawat ini juga harus dikonsultasikan dengan dokter apabila terjadi peradangan. Jadi kalau misalnya kalian punya jenis jerawat ini, terus kalian selama berminggu-minggu, berbulan-bulan kalian obatin dia nggak hilang-hilang, itu kalian pastiin harus konsultasiin ke dokter, karena di dokter juga pasti bakalan lebih tahu gitu kan tindakan terbaik untuk kulit kalian, untuk jerawat kalian. Nah, jenis jerawat yang ke-10 adalah jerawat mekanika. Kalau untuk jerawat jenis ini tuh biasanya terjadi di daerah badan kita, umumnya di daerah kayak belakang atau di punggung gitu. Nah, jerawat ini tuh terjadi karena adanya gesekan panas. Kalau misalnya kalian pakai baju yang lembab yang nggak mudah menyerap keringat, itu bisa jadi salah satu penyebab kalian punya jerawat di punggung atau di badan kalian yang lainnya. Nah, biasanya jerawat jenis ini tuh dialami oleh atlet-atlet atau orang-orang yang sering berolahraga gitu. Jadi keringatnya nggak terserap dengan sempurna oleh baju yang dia pakai. Jadi itu juga bisa menyebabkan jerawat jenis ini. Nah, kalau kalian aktif banget olahraganya, pastikan kalau misalnya kalian habis olahraga, kalian ngebersihin badan kalian dengan bersih sebersih-bersihnya supaya nggak ada bakteri atau kotoran yang tertinggal di badan kalian. Nah, itu dia 10 jenis jerawat yang tumbuh di badan kita. Jadi kalau misalnya menurut aku sih kunci penting untuk menghindari jerawat itu sendiri adalah dengan rutin melakukan eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak melakukan eksfoliasi ke kulit kalian, itu bakalan sel kulit mati kalian bakalan tertumpuk di pori-pori kalian, dan itu menyebabkan jerawat itu tadi. Aku juga udah jelasin, tapi aku lupa di video yang mana, tentang mengangkat sel kulit mati dengan physical treatment dan chemical treatment. Kalau misalnya physical treatment itu bisa kalian lakukan dengan menggunakan scrub, dan physical treatment itu bisa kalian gunakan dengan menggunakan skincare yang mengandung AHA dan BHA. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan physical treatment, itu kalian pakai scrub atau sabun yang ada butiran-butirannya gitu. Kalian gosokin ke kulit kalian, entah itu kulit wajah, kulit badan, dan kalian harus sesuaiin juga produknya itu ditujukan untuk wajah atau badan supaya nggak ketukar gitu. Tapi biasanya yang untuk badan itu scrubnya lebih besar dibandingkan untuk wajah. Nah, pastikan pada saat kalian nge-scrub wajah kalian, nge-scrub badan kalian, kalian lakukan dengan gentle, pelan-pelan, agar tidak mengiritasi kulit kalian. Karena physical itu kan ada scrubnya gitu kan, yang bisa melukai kulit kita kalau misalnya digosokkan terlalu keras di area kulit kita. Nah, kalau misalnya untuk physical treatment ini hasilnya bakalan kelihatan instan banget. Kulit kalian bakalan lembut banget kayak pantat bayi. Jadi kalau misalnya kalian pengen hasil yang cepat, kalian bisa pakai physical treatment. Nah, kalau misalnya untuk chemical treatment itu biasanya ada skincare yang mengandung AHA, BHA, PHA juga. Itu berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati kita juga dan lebih gentle gitu. Nah, kenapa aku bilang lebih gentle? Karena dia pas kita aplikasiin ke wajah atau ke badan, kita nggak perlu ngegosok-gosok gitu loh area-area tersebut, jadi meminimalisir terjadinya iritasi atau gesekan di kulit kita. Dan satu lagi, usahakan kalau misalnya kalian melakukan physical treatment atau pakai scrub gitu, kalian gosokinnya ke secara memutar gitu, pelan-pelan searah jarum jam, supaya kulit kalian nggak cepet kendor dan kulit mati kalian juga terangkat dengan sempurna. Jangan digosok-gosok atas naik gitu, tapi kalian lakukan dengan gerakan memutar. Oh ya, dan satu lagi, kalau misalnya jerawat kalian udah makin parah dan kalian pakai segala macam cara nggak sembuh-sembuh, ya jalan satu-satunya adalah konsultasi ke dokter. Tapi kalau bisa kalian minta dokternya untuk tidak memberikan kalian obat yang buat ketergantungan gitu ya. Atau kalian tanyain ke dokternya, "Dok, kalau misalnya saya pakai krim dari dokter, apakah saya bisa mix atau campur dengan skincare yang ada di luar lainnya?" Itu juga kalian harus konsultasiin. Nah, segitu aja untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama video ini, please banget kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Berupak. Terus kalau misalnya kalian